Hai, apa kabar? Kangen gak sama aku? Pasti kangen kan? Ya, pada pertemuan kali ini aku akan memberi sedikit materi untuk kalian. Materi tentang apa kak? Ayo tebak, tentang apa? Tentang ini teman-teman, teman sebaya. Oke? Pada pembelajaran kali ini aku ada sebuah video tapi seperti PPT, tapi video ini aku putar 2 kali. Oke? Yang pertama kalian akan melihat sendiri, yang kedua kalian akan melihat kembali dan sambil aku menjelaskan kepada kalian apa sih itu teman sebaya kak, terus aku punya teman sebaya nggak ya, aku punya sahabat nggak ya, dia deket nggak ya sama aku, dia bikin aku nyaman nggak ya. Oke, penasaran? Yuk simak. Oke, baik teman-teman, kita sudah ngeliat nih videonya. Gimana? Kecepatan videonya? Mari kita ulas kembali ya. Siapa teman sebayaku? Yaitu sekelompok remaja memiliki tingkat kedewasaan yang sama atau dapat dikatakan mempunyai kesamaan yang tidak sengaja dan dapat meraih tanganmu dan dapat menyentuh hatimu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, dia memiliki kesamaan yang tidak disengaja oleh kamu dan dia, dan kamu memiliki kedewasaan atau ya bisa dibilang sikapmu ada yang mirip dengan dia. Lalu dia dapat meraih tanganmu. Ya, meraih tangan maksudnya gimana? Meraih tangan maksudnya dia ada di sampingmu waktu kamu susah atau kamu bersedih dan kebalikannya, dan dapat menyentuh hatimu. Menyentuh hatimu gimana? Kamu merasa aku dipedulikan oleh dia. Seperti itu. Bisa dibilang teman sebayamu adalah orang yang paling dekat atau bisa dibilang sahabatmu. Tapi teman sebaya bisa dibilang juga teman yang kamu saling kenal tapi dia tahu akrab, tapi dia mengenal kamu dan memiliki tingkat emosi, tingkat kedewasaan yang sama denganmu dan ya sejajar denganmu. Seperti itu, paham? Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya, aku ingin mempunyai kelompok. Maksudnya gimana? Membangun interaksi yang baik, bersikap menyenangkan, baik, dan perhatian. Menghargai orang lain, memiliki kepedulian. Ya, setiap remaja atau kalian pasti ingin rasanya memiliki sekelompok teman yang benar-benar ya bisa dibilang sama atau persis dengan kamu. Gimana itu caranya? Ya, membangun interaksi yang baik. Membangun interaksi yang baik seperti apa? Ya misalkan kamu merasa cocok nih dengan dia, tapi ada sikap kamu yang
kurang mengenakan untuk dia. Dan itu tidak membangun interaksi yang baik dengan dia. Cobalah untuk saling mengalah satu sama lain. Jika kamu sudah mengalah, bicara dengan hati ke hati, seperti itu. Lalu bersikap menyenangkan, baik dan perhatian. Menyenangkan, jangan membosankan. Membosankan gimana? Misalkan kamu terlalu mengatur, kamu terlalu egois, jangan. Perhatian, ya kamu perhatian. Misalkan hal kecil yang bisa kamu lakukan, yaitu misalkan dia mau minjem pulpen, aku pinjam pulpen kamu boleh. Itu sama aja kamu perhatian dengan dia. Tapi diingatkan untuk teman kamu, tapi kembaliin ya abis itu. Supaya apa? Supaya pulpen kamu tidak hilang. Lalu, menghargai orang lain. Kamu pengen dihargai? Hargai orang lain, baru orang lain bisa menghargai kamu. Paham? Menghargainya contohnya gimana? Misalkan nih, anak-anak remaja suka berkata atau mengatai nama orang tua, misalkan bermain-main seperti itu. Kamu tidak suka, tapi kamu melakukannya untuk teman kamu. Apa itu menghargai? Tidak, itu tidak menghargai. Oke? Lalu memiliki kepedulian. Kepedulian sama perhatian ya sedikit agak mirip. Kepedulian misalkan dia bawa makanan nih, kamu bawa makanan, kamu bisa memberikan dia sedikit makanan, ia bekal kamu untuk dia, itu kepedulian kamu untuk dia. Sampai di sini paham? Aku harap penjelasan aku tidak terlalu cepat dan tidak terlalu rumit untuk kalian. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya mereka berpengaruh untukku. Temanku dapat membentuk karakteristikku menjadi lebih positif dan memberikan kegembiraan serta dukungan bagiku. Ya, setiap remaja atau teman atau kelompok dalam satu kelompok ingin mempunyai seorang teman yang bisa membangkitkan semangat dia, misalkan belajar. Terus misalkan dia punya talenta nih, tapi dia malas. Bisa kan kalian, ayo dong semangat. Jangan pandang menyerah, kan talenta sudah diberikan dari Tuhan. Misalkan seperti itu. Karakteristiknya lebih baik gimana? Misalkan kamu yang jadi dari dulu kamu tuh malas banget belajar, pas kamu berteman dengan dia, kamu mempunyai kelompok dengan dia, kamu merasa, wah aku harus bersaing nih sama dia. Bersaingnya dengan yang sehat. Dengan cara apa? Ya belajar, bukan bersaing yang tidak sehat atau tidak. Ya positif lah. Seperti itu. Paham? Oke, kita lanjut. Oke, terlalu cepat. Baik ya, aku... Oke, menolak tekanan negatif. Menolak tekanan negatif gimana nih? Ya, kan ada nih beberapa teman yang bisa dibilang tidak membangkitkan semangatmu atau mengarahkan pikiranmu ke arah yang positif. Tapi bisa juga nih, dia mengarahkan kamu ke hal-hal yang negatif. Caranya gimana supaya kamu stay di karaktermu yang benar-benar udah buat kamu sampai sini, sampai sejauh ini, sampai kamu pikir aku sudah positif, aku sudah berkarakter positif dan dia bisa membanggakan orang tua dan sekelilingku. Masa aku bisa berubah dengan hal-hal yang negatif? Cara menolaknya gimana? Menolak melakukan hal yang negatif. Ya kamu menolak secara menolak lah, jangan bilang kamu punya pilihan ya atau tidak. Kamu mengatakan tidak dengan tegas. Yang kedua, menolak dengan halus tapi tegas. Ya, yang sudah aku sampaikan yaitu menolak dengan halus dan tegas.
kamu menolaknya, tidak ya, tidak dulu. Misalkan dia mengajak main sampai malam, kamu bilang, tidak ya, tidak dulu, aku mengerjakan tugas ini, mengajarkan, mau belajar di rumah, aku besok kan ada ulangan. Itu secara halus. Oke, yang ketiga, memberikan alasan yang jelas. Alasannya yang jelas. Mengapa kamu tidak mengatakan tidak kepada dia? Pasti dia bertanya, kenapa nggak mau? Ya, kamu ya pegang prinsip kamu sendiri. Oke. Yang keempat, ada konsekuensi yang didapat. Kalau kamu melakukan hal yang negatif, konsekuensi apa yang kamu dapat? Pikirkan itu. Misalkan diomelin orang tua, nilai kamu jadi jelek. Seperti itu? Ya. Yang kelima, mengutarakan perasaanmu. Utarakan perasaanmu dengan cara halus ya. Misalkan, aku nggak suka kalau kamu kayak gini. Kan sama aja, itu membuat nilai kita jelek nantinya. Emang kamu mau nilai rapot kamu jelek? Mengutarakan, dan kamu seperti tidak menasehati, tapi lebih mengutarakan dan lebih membuat dia paham kenapa kamu tidak mau seperti itu. Meminta bantuan teman lain, bantuan teman lain. Misalkan aku nggak berani buat ngomong sama dia, aku nggak berani buat nolak, tapi aku takut melakukannya, tapi aku mau. Seperti itu, kamu bisa meminta orang lain atau teman kamu yang dekat dengan dia, yang dekat dengan kamu. Jadi dia sebagai penengah antara kalian berdua. Tapi kamu juga harus mengutarakan perasaan kamu, gak cuma teman kamu aja. Oke. Yang ketujuh, memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan bukan berarti memutuskan aku gak mau berteman sama dia, tapi lebih menjaga jarak dengan dia. Misalkan kamu sudah mengutarakan, kamu sudah bilang ke dia, aku gak suka kamu kayak gini, kan jadi jelek nanti nilainya, bla 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 segala macam. Memutuskan hubungan bukan berarti kamu memutus hubungan pertemanan dengan dia, tapi memutus hubungan jarak. Misalkan kamu terlalu dekat nih sama dia, tapi dia membawa pengaruh negatif untuk kamu. Nah, di situ kamu memutuskan hubungan gimana? Misalkan dia mau ngajak main ke suatu tempat, tapi belum jelas kemana, dan kamu tanya, pulang jam berapa? Emangnya kita mau kemana? Kamu bertanya seperti itu, dia bilang belum tahu. Udahlah, ikut aja, kita main aja sampai malam. Nah, di situ setiap minggu atau setiap hari dia mengajak kamu seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Ya, memutus hubungan seperti ya menolak lah jatuhnya. Kamu bilang, enggak dulu deh, aku mau ngerjain tugas aja. Aku mau ngebantuin mama di rumah. Kan besok ulangan. Bisa seperti itu. Oke, teman-teman. Paham? Aku harap kamu paham dan penjelasan aku tidak terlalu rumit dan tidak terlalu cepat. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan apa yang kalian bisa dapat. Ya, kesimpulan, aku memiliki teman sebaya. Dia gini-gini sama aku, dia baik sama aku, dia perhatian sama aku. Tapi dilihat apakah dia membawa pengaruh positif apa negatif pada kalian. Kalau dia membawa pengaruh negatif, apa yang akan kamu lakukan? Yang sudah kalian lihat, ya seperti itu. Lakukanlah. Tidak perlu seperti di video, mungkin dengan cara misalkan mendekatkan diri dulu kepada dia. Mendekatkan dirinya gimana? Ya, mengajak ngobrol. Misalkan kalian ngobrol di kantin, beli minum, lebih enak kan? Pilihlah teman yang bisa membangun kamu dan peduli dengan kamu, dan yang terutama bisa membawa kamu pada hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Oke teman-teman, gimana materi yang aku sampaikan? Susah?
selesai pada materi yang aku sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Apa sih